Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini saya akan memberikan kuliah manipulatif di kelas kehidupan. Dalam sesi kali ini, saya akan membagikan 7 ciri-ciri dan tanda pasanganmu bersikap manipulatif. Ciri-ciri nomor 7 ini sangat relevan dalam kehidupan. Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman cari posisi yang ternyaman. Karena materi yang saya bagikan dalam kelas kehidupan ini tidak pernah kamu dapatkan di kelas manapun. Nomor 1, Gacklisting. Gacklisting merupakan teknik manipulatif yang cukup sering ditemui dalam hubungan percintaan. Saat melakukan gacklisting, pelaku akan melontarkan kalimat-kalimat yang membuat korbannya meragukan dirinya sendiri. Akibatnya, korban akan termanipulasi dan menganggap semua masalah atau kejadian yang terjadi sepenuhnya disebabkan oleh perilaku atau tindakannya. Tindakan manipulatif satu ini bisa dilakukan dengan menyangkal yang dituduhkan, membalikan pernyataan seolah-olah korban yang menjadi sumber masalah, meremehkan emosi korban, bahkan menuduhkan korban bereaksi secara berlebihan. Selain itu, manipulator biasanya berupaya untuk mengalihkan topik saat diajak berdiskusi, atau sama sekali tidak mau berdiskusi. Misalnya, saat ketahuan selingkuh, pelaku justru menyalahkan pasangannya dengan berkata, "Aku begini karena kamu nggak bisa merawat diri," atau "Siapa sih yang betah sama cewek yang enggak bisa dandan?" Atau bisa juga begini, "Aku malu bawa kamu, habisnya penampilan kamu malu-maluin." Tuduh-tuduhan seperti ini bisa membuat pasangannya jadi tidak percaya diri, bahkan meragukan dirinya sendiri. Akhirnya, pasangan justru menyalahkan dirinya dan menganggap perselingkuhan yang dilakukan pelaku adalah hal yang wajar dan akibat dari ketidakmampuannya merawat diri. Nomor 2, love bombing. Love bombing adalah teknik manipulatif yang dilakukan dengan cara memberikan ungkapan cinta yang tidak wajar. Bisa berupa perhatian atau pujian yang berlebih, hadiah mahal, dan berbagai ekspresi cinta, agar seluruh perhatian korban hanya untuk dirinya. Namun, semua ungkapan cinta ini hanyalah kedok atau topeng untuk membuat korbannya jatuh hati dan berhasil masuk ke dalam jebakan pelaku. Saat sudah berada dalam kendali, pelaku akan mulai menunjukkan tujuan utamanya. Entah itu untuk mendapatkan uang, kepuasan seks, hingga perhatian penuh yang membuat korbannya terisolasi dari lingkungan pertemanan dan keluarga. Nomor 3, child grooming. Child grooming merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak. Pelaku akan mempengaruhi pikiran anak secara perlahan sehingga akhirnya mengikuti kemauannya. Pelaku akan memposisikan dirinya sebagai orang yang paling mengerti perasaan si anak sehingga terbangun kedekatan dan kepercayaan. Anak-anak atau remaja yang menjadi korban tindakan manipulatif ini biasanya akan merasa bahwa mereka sedang berada dalam hubungan yang membuat mereka nyaman dan aman. Hal tersebut membuat korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Saat anak sudah terjebak, barulah pelaku akan menunjukkan tujuan aslinya. Biasanya, tujuan pelaku adalah untuk mengeksploitasi anak atau melakukan pelecehan terhadap anak. Nomor 4, pasif agresif. Teknik manipulatif lain yang juga sering dilakukan orang manipulator adalah melakukan tindakan pasif agresif. Pelaku pasif agresif akan melakukan sindiran berupa kalimat sarkas untuk menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Hal ini dilakukan untuk membuat korbannya merasa tertekan karena ucapan sang manipulator. Misalnya, dalam sebuah rapat,
seorang ditunjukkan untuk mengerjakan sebuah tugas. Orang tersebut sebenarnya tidak setuju untuk mengerjakannya, tetapi tidak berani memberikan penolakan. Nah, selama proses pengerjaan, orang tersebut akan melakukan tindakan manipulatif pasif-agresif dengan berulang kali berdecak, mengeluh, atau justru tidak kunjung selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tadi misalnya. Nomor 5, selalu menyalahkan. Pelaku manipulatif biasanya akan terus-menerus menyalahkan orang atau pihak lain ketika muncul masalah atau kendala. Contohnya, dalam suatu kelompok kerja, tugas sudah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Saat mendekati batas waktu pengumpulan, rekan kelompok Anda ternyata belum selesai. Alih-alih meminta maaf, rekan Anda justru menyalahkan dengan berkata, "Kamu sih tidak memberitahuku dengan jelas apa yang harus aku lakukan. Kalau saja kamu lebih komunikatif, mungkin aku sudah selesai mengerjakan tugas ini." Nomor 6, penyangkalan. Penyangkalan adalah upaya untuk mengatasi perasaan tertekan. Ketika tertekan, orang yang manipulatif akan menolak untuk mengakui kenyataan atau fakta yang ada. Misalnya, dalam sebuah pertemanan, Anda menemukan bukti bahwa seorang teman telah menyebarkan rumor tentang Anda. Ketika Anda bertanya kepadanya untuk meminta penjelasan, teman Anda tersebut dengan cepat menjawab, "Aku menyebarkan rumor tentang kamu? Nggak mungkin. Kamu kan tahu aku bukan tipe orang yang seperti itu." Nomor 7, penghindaran. Taktik lain yang biasanya juga dipakai oleh sang manipulatif adalah penghindaran. Pelaku tindakan manipulatif biasanya menghindar untuk membuat orang lain merasa bersalah atau terjebak dengan masalah yang sebenarnya berkaitan dengan pelaku. Contohnya, ketika Anda bekerja dengan orang yang manipulatif dalam sebuah proyek, setiap kali Anda bertanya tentang kemajuan kerjanya, orang manipulatif akan selalu mengalihkan topik pembicaraan dengan mengatakan, "Nanti kita bicarakan," atau "Saya sedang sibuk, nanti saja saya jelaskan." Padahal Anda harus melaporkan kemajuan tugas tersebut atau kemajuan kerja tersebut kepada atasan. Nah, itulah beberapa ciri manipulatif yang harus kita kenali di dalam lingkungan hidup. Terima kasih sudah menyimak. Salam manipulatif.